Kepemimpinan dan pelayanan Yesus adalah kepemimpinan yang mengubah banyak orang, khususnya bagi orang berdosa. Siapa orang berdosa? Secara rohani ya tetangga kita. Aku itu orang berdosa itu be. Aduh, anu selamatkan sekali untuk selamanya. Tetapi sekarang banyak diperlakukan di dalam gereja model kepemimpinan transaksional. Semuanya serba transaksi seperti transaksi dagang. Kepemimpinan transaksi akan menghasilkan para pengikut yang memiliki mentalitas asal bapak senang. Di dalam pelayanan gereja harus menggunakan prinsip-prinsip pastoral leadership, bukan kepemimpinan perusahaan. Apa itu dikatakan didasari dengan kasih. Tadi dikasih contoh oleh sekjen kita. Soalnya pelayanan ini Bapak Layan Pendeta Munti almarhum. Dalam 1 Petrus 5 ayat 1-3 menuliskan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencuri keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Hal yang mendasar sudah kita pahami semua. Ini hanya ayat mengingatkan kita bahwa kita adalah Tuhan sudah percayakan menggembalakan anak-anak yang dikasihinya. Kepemimpinan Kristen yang memberdayakan, bukan memperdayakan. Pemimpin Kristen yang baik itu akan memberdayakan orang untuk lebih maju, bukannya memberdayakan dan menghambat kemajuan orang lain atau tidak senang dengan kemajuan jemaat. Adakah ini? Saya sebagai grassroots, saya merasakan sekali ini. Bukan saya menghakimi. Kita harus realistis. Kalau kita mau melihat ini ke depan, mari kita dengan rendah hati, membuka hati melihat kejadian ini, supaya kita bisa berbuat agar kejadian ini jangan berlarut-larut. Mohon maaf saya sampaikan demikian. Bukan banyak lagi, banyak sekali. Banyak pengelompokan di dalam gereja. Ini salah satu contoh. Jadi kita patut bersyukur jika ada seorang pemimpin Kristen yang memiliki hati untuk membuat orang-orang di sekitarnya bisa diberdayakan sebagai pemimpin-pemimpin baru masa depan organisasi gerejanya. Boy kita maban sonaha jemaat merasakan korong di Tuhan adong ibagas diri ini lang behita mendikte nasida haning maningosono da lang adong bihai halaniaha halanibana domai ibagas diri kita. Nah ini harus kita sampaikan supaya jangan terjadi hal-hal yang dikatakan tadi. Kan kita berdayakan mereka, harus diberdayakan tentang pemahaman siapa sebenarnya Kristus itu di dalam hidup kita. Itu contoh yang sederhana, bukan hanya secara rohani aja diberdayakan. Secara rohani sering kita katakan demikian. Ani maningosono doda, anggolang kenewai hunaraka mangkik kita. Ai lala lo, ai lala lo. Nah ini memperdayakan, justru memberdayakan dia bahwa unang magiyarda bana ibagas guluta so nang mahita tota dia bana. Nah itu diberdayakan bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita. Lang man yung madarami ito Jason dong mabana ibagas guluta Christ in you. Kolose 1:27. Galatia 2 ayat 20, aku hidup tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita katakan ini kepada zaman kita. Asal seorang lalai bagas dirina, apapun kejadian dalam hidupnya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang dikatakan saya tadi, saya katakan sederhana. Berdayakan mereka, jangan diperdayakan. Para pemimpin Kristen tidak memberdayakan dan memanipulasi orang lain atau jemaat untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan mereka memberdayakan orang lain, jemaat untuk kepentingan bersama. Ada sebuah kutipan berbunyi, Anda tidak menggunakan orang lain untuk menciptakan karya besar Anda,
Gunakanlah karya Anda untuk membuat orang lain menjadi besar. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sudah tolong menangan tadi. Saudara Boyon, puji Tuhan. Badar maruja beres dirita, pasti bisa terjadi. Kalau kita tetap intim bersama Dia.